3, 2, 1, close the door. Udah live. Dah. Ya. Assalamualaikum aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak konten yang sebelah pembukaannya Ya, pakai nggak apa-apa assalamualaikum. dong. Iya. Ini sengaja nyari tempat baru ya, karena ini konten baru yang rencananya dibuat konsisten. Iya. Itu pertama. Oh, udah konten baru aja sih. Emang mau bikin channel gitu ya? Ya pasti jadi channel lah, buat apaan nggak jadi channel. Ya paling lanjutin channel yang lama. Oke. Karena kita punya channel lama, udah bertahun-tahun tapi isinya random banget kan. Halo teman-teman semuanya. Halo. Siapapun yang dengar dan nonton podcast ini ya? Ya obrolan suami istri lah. Ayo obrolan suami istri. Siapapun yang nonton semoga ini bermanfaat ya. Amin. Kenapa kita bikin podcast ini gitu ya? Ini pertama. Kenapa bikin podcast? Pertama karena saling berguru udah jalan. Udah jalan dan konsisten. Udah konsisten karena ada timnya. Terus perlu ada channel lain yang bisa saling kolaborasi sama si channel saling berguru. Bukan kolaborasi sih sebenarnya. Sebenarnya lebih ke ini sih Pak, lebih ke kita mendokumentasikan atau menceritakan hal-hal yang udah kita lewatin aja sih. Karena kan itu kan kayak apa, teman-teman sebagian mungkin tahu kan kalau kita tuh berdua homeschooling dari dulu gitu kan, ngomonginnya parenting walaupun jatuh bangun benjol gitu. Sebenarnya lebih ke ingin apa ya, kalau ada yang nanya, waktu itu soalnya beberapa temen tanya kan ketika nonton saling bergurunya Pak Isal sama Mas Ili, terus nanya, lu gimana sih caranya nemenin anak-anak gitu? Kan nggak selalu bagus, justru harusnya yang susah-susahnya, yang jelek-jeleknya kita share gitu kan, sampai saat ini akhirnya bisa anak-anak sampai di titik ini. Sebenarnya itu sih perjalanan kita, jadi ya alami aja lah, ini ngomong-ngomong obrolan kita. Ya lebih random ya, lebih pada random diskusi ya, random ngobrolin apa aja. Karena di beberapa diskusinya saling berguru yang ngomongin parenting kan, ternyata beberapa orang nanya, tambahin lagi dong atau obrolin lagi. Tapi dari sisi ibu sama saya gitu, maksudnya dari sisi kita sebagai orang tua, ngomongin parenting sama homeschooling. Iya, parenting, homeschooling, pendampingan anak-anak, ideologis kita kayak gitu-gitu lah. Iya, karena kebetulan saya di Karanak juga. Kita di Karanak kan, kita di Karanak bagaimana cara ngedampingin. Karena kebetulan anak kita kan remaja juga. Iya. Ya sih bisa dari situ sih mulainya. Kalau dibilang ngebahas tema pertama, random banget sih, bisa apapun sebenarnya bisa dibahas menurut saya. Banyak lah ya, banyak yang bisa dibahas. Ya, let's say misalkan kita mau ngobrolin tentang bagaimana sih waktu ngedampingin anak-anak gitu. Ya berarti cerita dulu. Kita punya anak 2. Berarti perkenalan dulu dong ya dari awal. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Saya Faisal Kamal sama Mela Fitriansah. Pak Isal aktif di saya di Karanak Indonesia, di PT Karanak Indonesia, sebuah sistem belajar untuk membangun usaha digital sejak remaja. Jadi sebuah inkubator untuk anak-anak remaja supaya siap masuk ke dunia industri di usia remaja. Berarti ini ya, lucu-lucu ya. Harusnya lucu-lucu. Tapi kan ngomongin lucu-lucu itu nggak lucu yang buat diketawain. Kadang-kadang nyebelinnya banyak. Iya. Kalau aku, banyak lah, aku saat ini aktifnya di Nifty Education, Nifty Educate. Nifty itu salah satu platform pembelajaran worksheet untuk anak-anak, tapi kita gabungkan dengan teknologi blockchain. Wah, NFT. Keren banget berarti Ibu itu projectnya.
Yang keren Mas Akbar yang punya Nifty. Saya bantuin Mas Akbar. Ya, yang keren dia ya. Dan lagi nemenin anak-anak di Samagata Studio. Ya. Itu aja sih. Jadi ibu ada ibu rumah tangga tadi punya beberapa proyek. Ya. Saya punya platform belajar. Dan saya nemenin Bapak di karir anak ya, juga. Nemenin juga di karir anak. Gitu. Terus saling support sih. Saling support. Ya enak-enaknya bisnis suami istri gitu ya. Bisa saling support. Tapi kalau bisnis suami istri dampingin ke anak malah lebih optimal ya. Iya, mudah-mudahan ya. Ya karena anak kan juga dibangunkan juga memang buat anak kita awalnya kan. Karena based on kesukaan kita ya. Tapi kita emang kayak gitu sih. Dulu jualan baju waktu kita awal-awal usaha gitu. Jualan baju anak karena baju branded dari Pasar Ular ambilnya. Pasar Ular. Banyak tuh pedagangnya sampai sekarang masih kenal. Karena kita awalnya kan beli baju-baju anak kan, baju branded, baju-baju ya begitulah. Pasar Ular tahu sendiri lah gimana kualitas barangnya. Terus akhirnya jual online. Akhirnya punya toko baju gitu ya. Terus hari ini ngomong homeschool gitu. Bikin platform belajar karena anak kita homeschool. Iya, dulu di Kangen Water karena kita senang sama kesehatan di Kangen Water, ya kan? Iya, Kangen Water lebih pada senang bisnisnya sih. Oh, bisnisnya ya? Kita gede soalnya Kangen Water. Alhamdulillah ya, teman-teman di Kangen Water, apa kabar semuanya kalau kenal? Alhamdulillah. Kita belajar banyak ya, banyak banget di bisnis di Kangen Water. Pasti banyak lah di bisnis sebelumnya dan sama mentor-mentor yang sampai saat ini. Wah, mentornya hebat-hebat, keren-keren. Sampai sekarang masih pada jalan. Beberapa masih saya lihat Facebook, masih lewat tuh Facebooknya, lewat Facebook Ads-nya, iklan-iklannya. Terus kita berdua punya anak dua. Oh iya. Pertama namanya Hussein, umurnya sekarang 16 tahun. Ya. Yang kedua Ali. Hussein sama Ali nggak pernah sekolah ya? Nggak pernah sekolah ya? Nggak pernah sekolah. Hussein pernah 6 bulan kayaknya? Enggak, kelamaan 6 bulan. Kelamaan ya? 3 bulan ya? 2-3 bulan gitu deh, TK. TK itu juga, iya, bukan karena SD. Alinya kan waktu lagi sakit. Iya, maknya ribet ngurusin Ali kan, ya udah sekolahin aja TK gitu. Iya. Tapi nggak tega juga, akhirnya kita keluarin. Kalau dulu kita sering ya, di tahun berapa ya? 2009 ya, berarti ya 2010-an lah. Enggak lah, nggak nyampe. 2009 itu 2010, 2011 itu kan praktisi homeschooling masih sedikit yang kelihatan kan. Iya. Terus beberapa kali kita diundang ya entah TV, entah teman-teman atau kalau ditanyain tuh apa sih alasan homeschool gitu. Kayaknya kan seolah-olah jawabannya keren gitu. Tapi ternyata sebenarnya biar sosialisasi anakku nggak terganggu aja sih. Padahal orang-orang disekolahin biar sosialisasi ya. Iya, tapi kalau kita nganggapnya enggak sih waktu itu karena dari jam 7 sampai jam 2 setiap hari berteman dengan teman yang sama, dengan guru yang rata-rata sama ya, kita nggak tahan sama itu. Jadi sesimpel itu sebenarnya, nggak mikirin bullying, nggak mikirin sistem pendidikan yang jelek lah apalah, nggak ada sih dulu, nggak mikir gitu. Tapi ya kesini beruntung sih ngambil sikap itu ya. Terus selain itu Hussein itu sekarang alhamdulillah sudah punya studio ya akhir bulan ini. Alhamdulillah, umur 16 tahun udah belajar punya project sendiri, jadi CEO di projectnya sendiri, ditemenin sama Mbak Nabila, alhamdulillah. Ya, ada mentornya. Terus di bidang ilustrasi, animasi dan desain grafis. Tapi itu jadi prestasi sih menurut saya buat ibu ya, ibu rumah tangga. Ibu. Iyalah. Buat ibu. Ya, buat ibu. Ibu rumah tangga bisa dampingin anak-anak punya prestasi. Ya kalau ibu-ibu lain mungkin prestasi anaknya ketika jadi atlet apa. Di ibu kan dampingin Hussein dulu di basket, juga sampai atlet gitu, sampai ya nggak atlet, ya atlet lah, sampai ikut beberapa kejuaraan. Terus sekarang dampingin Hussein juga sampai dia punya manajemen sendiri. Kalau di komunitas kan terbesar atau achievement paling standar lah ya. Paling standar itu kan dari pertama magang, lalu ikutan project, lalu punya manajemen sendiri. Dan alhamdulillah udah belajar punya manajemen sendiri kan. Iya.
Itu prestasi sih menurut saya, bisa nanti jadi bahasan di konten-konten selanjutnya, bagaimana jatuh bangunnya dampingin Usen. Kan? Iya, itu paling sebenarnya kan cita-cita kita berdua ke anak-anak kan sesimpel sedini mungkin itu bisa mandiri dan menyenangkan sih. Iya. Dan alhamdulillah sih saat sampai di hari ini aku lihat Usen di usia segitu, ini ngalem anak sendiri ya, tapi ya emang begitu gitu. Aku merasanya dia sudah bisa mandiri dan menyenangkan di step pertamanya. Oh ya, Usen besok ikutan live ini loh, live-nya Kara Anak. Oh, live IG. Live IG-nya Kara Anak. Nanti nonton ya. Nanti di-upload kan? Ya, ini di-upload. Nggak di YouTube-nya Kara Anak? Oh ya, di IG. Oh, IG. Di IG-nya Kara Anak di-follow nanti ya, @karieranak. Kara Anak, Instagramnya @karieranak. Ada sesinya Husein. Ngobrol sama Mbak Asih ya? Mbak Asih biasanya. Ali gimana Ali? Kalau Ali sekarang lagi belajar. Ali kan 13 tahun ya? 13 atau 14 sih? 13 bulan depan. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi 14 ya? 3 bulan atau 2 bulan? 2 bulan. Juli, Agustus. Iya. 2 bulan lagi 14 tahun. Sekarang lagi bikin project. Lagi gandul projectnya orang. Projectnya Aza. Berarti 14 tahun udah mulai jadi temen dong 2 bulan lagi ya? Iya, sekarang aja udah mulai kok, udah mulai jadi sahabat teman. Ya, udah. Ya kitanya yang jadi sahabat. Kalau kata Imam ya. Ali kan, kalau kata Sayyidina Ali kan, 0 sampai 7 jadi raja. 7 sampai 14 jadi budak, tawanan. 14 ke atas jadi teman. Udah 14 nih, udah. Ali gimana? Ya udah jadi temen ya mumpung anaknya masih mau sama kita sih. Mumpung anaknya masih sama kita, karena Ali itu kan udah temenin kesini, temenin makan bubur, temenin ngopi, kadang-kadang nyari tempat-tempat kayak begini nih. Ini kita di mana? Kita di Embun Senja. Kita di Embun Senja lagi lokasinya bikin di Jalan Durian, iya, Tembalang ya? Tembalang. Banyumanik. Di Semarang, kami orang Semarang, ayo. Ya, Ali, lanjutin Ali ya. Ali lagi bikin project. Ya salah satu supporting system di Saling Berguru juga. Dia belajar editing video. Kayak kita bisa minta bantuin dia untuk edit. Nanti kita mungkin habis ini yang bakal ngedit dia. Itu sih perkenalan pertama ke depan channel ini atau konten-konten ke depan. Kan kita ngomonginnya parenting sama homeschooling ya. Parenting sama homeschooling. Sebagai penutup dulu ya di sesi awal perkenalan ini ya. Jadi kita kebetulan sudah punya anak yang umur 16 tahun. Terus homeschool dari dia 0 tahun ya. Dari belum lahir udah homeschool. Jadi pengalaman punya anak dari 0 tahun sampai 16 tahun gimana homeschoolnya, kemungkinan besar ke depan kita bisa sharing. Ya. Siapa tahu orang lain juga butuh. Iya, siapa tahu orang lain butuh. Terutama terutama apa? Terutama babak belurnya ngurusin. Iya, tadi kan kita sebutin di awal. Ngurusin legalitas. Iya. Oh iya, legalitasnya gimana homeschool, ijazah, terus belajarnya gimana, bisa kuliah apa enggak. Ya itu konten-konten ke depan kita bisa gali itu sih, menurut saya banyak sih yang bisa digali dari situ. Termasuk urusan-urusan remaja gitu ya, kayak gimana interaksinya sama lawan jenis, gimana ngadepin mereka ketika ada kasus pornografi. Kita pernah lewatin juga kan? Terus lewatin gituan. Semua lah mestinya ngelewatin. Terus gimana intensitas dialog begitu penting buat mereka. Iya, ajarin finansial, literasi finansial juga susah kok itu. Gitu sih, tapi itu pasti based on our experience kan? Ya makanya sifatnya sharing kan. Jadi bukan cerita. Masalah benar atau salah di sini. Bisa jadi benar semua. Bisa jadi benar semua atau salah bagi orang lain, ya kami udah lewatin ya. Iya. Ini kita gitu. Ya, jadi di homeschool kan bukan benar atau salah kan, cocok apa enggak aja. Iya. Gitu sih Pak. Oke. Perkenalannya cukup ya
Cukup ya? Jangan cukup ya. Nanti kita cari. Kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Konten berikutnya. Yang ini kayaknya masih di sini ya, kita lanjut ya. Masih kita bikin beberapa konten lagi mungkin. Ya. Tapi ini ada hujan sih ya. Biar tapi nanti dipecah jadi beberapa. Kalau hujan-hujan ya kita pindah ke bawah paling. Ya. Oke. Terus kita nambah kopi lagi. Ini kopi senja. Dah. Sampai ketemu lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.